Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana dengan NIM 24133008. Di sini saya akan menjawab soal kaji ulang skedul anggaran dalam membuat video. Soalnya mengenai minor corporation, memproduksi dan menjual produk yang permintaannya bervariasi secara musiman, di mana puncak penjualan terdapat pada kuartal ketiga. Berikut ini adalah informasi yang berkaitan dengan operasi selama kedua tahun yang akan datang dan untuk dua kuartal pertama di tahun ketiga. A. Produk perusahaan dijual dengan harga 8 per unit. Anggaran penjualan dalam unit untuk 6 kuartal ke-8 adalah sebagai berikut. Semua penjualan adalah kredit. Ada kuartal tahun 2 dan kuartal tahun 3. Anggaran penjualan unit untuk kuartal tahun 2 ada 40, 1060, 1100, 50, 70, dan 80. Yang B, penjualan ditagih dengan pola 75%. Penjualan pada kuartal terjadinya penjualan dan 25% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, per unit posisi keuangan perusahaan menunjukkan piutang usaha sebesar 65 dan semuanya akan tertagih pada kuartal pertama tahun tersebut. Piutang tidak tertagih dapat diabaikan. C. Perusahaan menginginkan persediaan akhir barang jadi pada setiap akhir kuartal yang bernilai sebesar 30% dari anggaran penjual kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki 12 unit persediaan. D. Dibutuhkan 5 pon bahan baku untuk menyelesaikan 1 unit produk. Perusahaan menginginkan persediaan akhir bahan baku di akhir setiap kuartal sebesar 10% dari kebutuhan produksi kuartal berikutnya. Pada tanggal 31 Desember tahun 1, perusahaan memiliki persediaan bahan baku sebanyak 23 pon. Yang E. Biaya bahan baku adalah 80 per pon. Pembelian bahan baku dibayar dengan pola berikut. 60% dibayar pada kuartal terjadinya pembelian, sedangkan sisanya sebesar 40% pada kuartal berikutnya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2, laporan posisi keuangan perusahaan menunjukkan adanya utang usaha sebesar 81.500 untuk pembelian bahan baku. Semuanya akan dibayar pada kuartal pertama tahun tersebut. Diminta susunan anggaran dan skedul berikut untuk tahun yang bersangkutan yang menunjukkan angka-angka kuartal dan total. Yang satu, anggaran penjualan dan skedul perkiraan penerimaan kas. Yang kedua, anggaran produksi. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan langsung dan skedul perkiraan pengeluaran kas untuk pembelian bahan. Jawaban dari soal tersebut soal kaji ulang. Yang pertama, kita bahas anggaran penjualan disusun sebagai berikut. Kuartal 2, anggaran penjualannya ada kuartal 1 40, kuartal 2 60, kuartal 3 100, kuartal 4 50. Untuk harga jual per unit 8. Jadi untuk total penjualannya 40 ini dikali 8 dapatlah 328 kali ya. Untuk mendapatkan kuartal 2 sama X8 dikali 100 dapatlah hasil 480 dan seterusnya, seperti itu caranya. Dan total tahunnya sebesar 2 juta. Berdasarkan anggaran penjualan di atas, skedul perkiraan penerimaan kas disusun sebagai berikut. Piutang usaha saldo awal sebesar 65 untuk kuartal 1, untuk kuartal 2 80, untuk 1 tahun 65. Penjual kuartal pertama 320 dikali 75% dikali 25%. Dapatlah hasil perkalian tersebut. Untuk kuartal 1 240, kuartal 2 360, dan akhir tahunnya
total tahunnya 320. Untuk penjual kuartal kedua 440 dikali 75% bagi 25%. Sama caranya seperti tadi. Untuk penjualan kuartal 3 sama caranya. Nah, total penerimaan kas untuk kuartal 1 305, dan kuartal 2 440, kuartal 3 720, kuartal 4 500, dan tahunannya semua saldo dihitung jadi sebesar 1.965.000. Yang kedua, berdasarkan anggaran penjualan dalam unit, anggaran produksi disusun sebagai berikut. Untuk kuartal tahun 2 dan kuartal tahun 3, anggaran penjualan itu 40, untuk kuartal 1, kuartal 2 60, sampai kuartal 4 50. Untuk kuartal 3 ada 70 sama 80. Selanjutnya ditambahkan persediaan akhir barang jadi yang diinginkan, yaitu untuk kuartal 2 untuk tahap 1 itu 18, 30, 15, 21, 21, 24. 24 itu untuk kuartal 3 untuk tahap 1. Total kebutuhannya itu hasil dari 40 ditambah 18 tadi. Dapatlah total kebutuhan kuartal 1 85, kuartal 2 90, dan kuartal 3 115. Untuk kuartal 3 yang tahap 1 dapatlah yang hasil 70 tadi yang ditambah sama 24, dapatlah 94. Untuk dikurangkan persediaan awal barang jadi. Dari hasil total kebutuhan tadi kita kurangkan sama 12 tadi, dapatlah hasilnya di produksi yang produk ini 46. Sama caranya 90 ditambah 90 dikurang 18. Kalau pengurangan itu untuk mencari produksi yang dibutuhkan, kita kurangkan persediaan awal barang jadi sama total kebutuhan, dan dapatlah hasil dari yang tadi. Kuartal 3 sama caranya, hasil total kebutuhan dikurangi pembelian awal, dapatlah 73. Terus dari hasil sudah kita hitung semua tadi, dapatlah 30% dari anggaran penjualan pada kuartal berikutnya. Itu 30% dari anggaran penjualan kuartal pertama tahun 3. Yang terakhir, berdasarkan anggaran produksi bahan baku yang berlaku dibeli adalah sebagai berikut, yaitu untuk kuartal tahun 2, produksi yang diperlukan 46, untuk kuartal 1, kuartal 2 itu 72, kuartal 3 85. Total tahun 259, untuk kuartal tahun 3 73. Bahan bakunya sama per unit tuh dikali 5, semua total yang ada di produksi yang diperlukan dikali 5 kali. Dapatlah hasil dari kebutuhan produksi 230 ini dapat dari 46 dikali 5 kali.
dapatlah hasilnya 230 kali 5. Sama caranya. Seterusnya, untuk ditambahkan persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku itu ada 36, 42, 500, 28, 36. Untuk mencari ini, kita tambahkan dari kebutuhan produksi tadi. Misalnya 230 tadi, ditambah 36, dapatlah 266 untuk mencari total kebutuhan. Nah, untuk selanjutnya dikurangkan persediaan awal bahan baku. Persediaan awal bahan baku ada 23, 36, 42, 500 sampai total tahunnya itu 23. Untuk mencari bahan baku yang dibeli itu kita kurangkan 266 dikurang 23, dapat bahan baku yang akan dibeli ini sebesar 243. Sama 400 02 500 dikurang 36, dapatlah hasilnya 366 500. Untuk mencari bahan baku mentah itu dikali 0,80, dapatlah biaya bahan baku mentah sebesar 164.400. Dari biaya bahan baku yang akan dibeli dikali 0,8 dari biaya bahan baku mentah, dapatlah hasil biaya bahan mentah yang akan dibeli sebesar 164.400, 293.200, dan total tahunnya sebesar 1.046.800. Jadi 10% kebutuhan produksi pada kuartal berikutnya dalam pon. 10% kebutuhan produksi pada kuartal pertama tahun 3. Berdasarkan pembelian bahan baku di atas, perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut. Untuk perkiraan pengeluaran kas dihitung sebagai berikut itu untuk kuartal tahun 2, utang usahanya saldo awal untuk kuartal 1, 2, 3, dan 4 tuh ada 81. Kalau untuk pembelian kuartal pertama mencarinya 164.400 dikali 60%, 40%. Dapatlah kuartal 1 sebesar 116.640, kuartal 2 707.60, untuk tahunnya 164.400. Kalau kuartal 3 sama 4 tidak ada. Untuk bagian pembelian kuartal pertama. Untuk pembelian kuartal kedua 263.200 dikali 60%, 40%. Dapatlah hasilnya untuk kuartal 2 sama berapa? 3 ya. Untuk tahunnya dapat 293.200. Untuk pembelian kuartal ketiga sama kayak tadi, cara dikali. Kuartal keempat sama caranya yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi total pengeluaran kas dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 dan tahun itu kuartal 1 sebesar
198, 140, 253, 60, 80, 300, 14, 320. Dan total tahunnya seluruh kita tambahkan dari kuartal 1 sampai kuartal 4. Jadi tahunnya itu sebesar 1.135.980. Sebesar 1.305.980. Itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.